Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Apa kabar? Sehat Mas Alhamdulillah Tony? sehat walafiat. Waduh, luar biasa. Ini Formula E baru saja selesai dan si Lungo itu, Rodrigo Lungo sampai bilang speechless, tidak bisa kata-kata lagi urusannya ini. Tapi ajang yang satu ini pun tetap dibully. Kalau nggak ada yang kejeblos, itu nggak ada motivasi katanya. Interpelasi jalan terus. KPK mulai bawa lagi berita yang luar biasa ini. Apa yang sebenarnya nih? Setrum dari Formula E ini nampaknya belum habis dari baterai yang ada di sana. Silakan Mas Tony sebagai awal bincang kita atas acara yang luar biasa kemarin. Hadir berbagai petinggi negeri ini. Silakan Mas Tony. Iya, terima kasih Pak Ihsan bahwa setrumnya sesungguhnya bukan hanya di Formula E. Setrumnya itu ada di Anies. Apapun yang disentuh Anies itu nyetrum. Wassalam. Termasuk Formula E adalah salah satunya. Gitu ya. JIS disetrum, dipegang oleh Anies dengan berdirinya JIS. Ada kompetisi U18, kemudian ada sholat Idul Fitri bersama, nyetrum semua itu. Ada misa bersama juga ya. Terus kemudian bikin semua resapan, nyetrum juga. Jalur sepeda, nyetrum. Kemudian apapun yang dipegang, disentuh oleh Anies, itu nyetrum. Dan nyetrumnya itu bukan hanya di Jakarta, kabelnya itu sampai di mana-mana. Mungkin bukan kabelnya tepatnya ya, wireless ya. Karena dipegang di Jakarta, ya, yang teriak di luar Jakarta. Beras ya. Ini kalau setrumnya itu positif dan konstruktif, ini rakyat Indonesia perlu bersyukur. Tapi setrumnya itu mengenai orang-orang yang negatif. Gitu. Coba kita bayangkan, ya, nalar orang awam saja. Ada yang mengatakan Formula E ini akan terjadi apabila Formula E ini terjadi karena saya keplosot. Gitu. Coba kalau saya nggak keplosot, seolah-olah tidak akan terjadi kalau tanpa keplosok. Logikanya di mana? Kalau itu diungkapkan oleh anak SD yang tidak lulus, wajar. Ya. Jadi Pak Ihsan, ya, narasi-narasi konstruktif memang harus senantiasa dibangun agar bangsa ini menjadi bangsa yang rasional, bangsa yang punya logika yang lurus, bangsa yang bisa berpikir dengan benar. Tapi kalau narasi-narasi yang dibangun itu selalu destruktif, ini lambat laun akan merusak tidak saja cara berpikir bangsa ini, tapi juga mental bangsa ini. Ini penting, perlu diluruskan. Ini bukan siapa ya atau dari mana, tapi ini adalah soal bagaimana kita membangun sebuah peradaban, dan peradaban itu hanya bisa dibangun dengan mental yang benar, mental yang baik, dan mental yang baik itu apabila dibangun dengan berasal dari logika yang benar. Anies ini ya menjadi sorotan berbagai pihak, dan sekarang trennya berdasarkan survei Kompas itu mulai positif dibanding dengan sebelumnya. Negatifnya masih banyak, tapi positifnya sudah mulai menggeser angka negatifnya. Sementara ada di sisi lain yang senantiasa dikerumuni oleh orang-orang yang selalu menyerang Anies. Ini trennya semula itu positif lebih banyak daripada angka negatifnya, tapi sekarang angka negatifnya hampir melampaui angka positifnya. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa
pada akhirnya kebenaran itu mencari jalannya sendiri dengan terungkapnya data-data dan fakta-fakta yang ada. Ini sunatullah yang tidak bisa ditolak. Maka sadarlah bagi siapapun yang mencoba untuk kontra data, kontra fakta, pada akhirnya akan terbuka dan mempermalukan terhadap mereka yang berupaya untuk menutupi dan kontra kepada fakta yang ada. Ini berlaku kepada siapapun dan dimanapun, dan serta dari manapun. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang beradab, berpikirlah dengan cara-cara yang beradab, bersikaplah dengan cara-cara yang beradab. Tapi kalau kemudian, ini kita bicara tentang etika, kita bicara tentang nilai-nilai moral. Tapi kalau kemudian kita tarik ke jalur politik, saya pikir ini pun memiliki garis yang sama. Orang-orang yang ditindas dengan narasi yang kontraproduktif, kontra fakta, pada akhirnya orang ini akan menemukan kemuliaannya sendiri, menemukan empati dan simpati yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat dan berbuah menjadi elektabilitas. Ini sunatullah. Kita coba ingat kembali apa yang terjadi pada SBY. Lepas dari dinamika yang ada, SBY itu namanya muncul dan mencuat ketika dihadapkan kepada narasi yang menyerangnya, dan narasi itu ada narasi destruktif, kanak-kanak dan sebagainya. Begitu juga Pak Jokowi muncul ketika seorang gubernur Jawa Tengah pada saat itu membuat narasi yang kontraproduktif terhadap Pak Jokowi yang berupaya untuk menghalangi penggusuran pasar ditransformasi menjadi mal. Nah, inilah menurut saya adalah sebuah sunatullah yang akan berlaku kapanpun dan terhadap siapapun. Dan hari ini adalah Anies dengan berbagai upaya yang sedemikian banyak. Formula E ini ya, ketika sukses, ini kan harus menjadi sebuah kebanggaan bangsa. Ini bukan milik Anies. Bahkan Anies dengan sangat rendah hati menyerahkan kepada Pak Jokowi untuk mendapatkan panggungnya di mata dunia internasional dengan menyerahkan trofi piala kepada juara satunya. Ini kan mestinya harus diapresiasi sebagai bagian daripada prestasi bangsa bahwa Indonesia sukses mengadakan Formula E dan mendapatkan apresiasi dari dunia. Tidak kurang dari 150 negara yang mensiarkan secara langsung terhadap pagelaran Formula E kemarin. Ya. Kenapa kemudian ada yang kesetrum tadi, gitu loh. Dan kesetrumnya itu agak berbahaya. Gitu. Maksud berbahaya itu, gitu loh, kejutannya itu besar banget, gitu loh. Hanya jarak berapa hari kemudian bicara ini kayak ya KPK lah, gitu kan. FPI FPI abal-abal. Seolah-olah itu bahasa hukum yang normatif, tetapi publik tahu gitu. Nuansa hukumnya jauh lebih kecil daripada politisnya. Tidak terbiasalah KPK itu ya, mengungkapkan atau bicara kepada publik untuk mau melakukan investigasi. Itu tugas BPK. Sesungguhnya KPK itu kerja secara silent. Tahu-tahu jadi tersangka, tahu-tahu ada OTT, ya, baru kemudian wartawan mencari informasi. Ini gimana ceritanya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ini alat bukti, nggak ada atau setidaknya dalam bahasa hukum belum ada. Terus kemudian tersangkanya juga belum jelas. Terus saja bicara. Menurut saya kembalilah kepada tugas tupoksi masing-masing.
jangan semuanya ikut berselancar di atas perhelatan politik ini. Gubernur DKI sendiri tidak pernah mau bicara tentang politik 2024. Kenapa yang lain sibuk? Apa yang terjadi saat ini di mana tidak kurang dari 60 simpul relawan yang mendukung Anies, itu kan sebenarnya efek dari pertama ya, kinerja atau prestasi Anies. Yang kedua, pola relasi dan komunikasi Anies. Dan yang ketiga, ya, upaya yang terus-menerus dari sejumlah pihak untuk menjegal Anies dan mendowngrade Anies yang kemudian semakin menyuburkan terhadap masyarakat untuk membela atau menyuburkan munculnya rasa empati yang pada akhirnya melahirkan para relawan membela Anies. Ini kan yang terjadi. Secara politis itu sangat tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang menyerang Anies. Justru sebaliknya akan menjadi poin yang semakin besar bagi Anies dan elektabilitas Anies akan semakin tinggi ketika mengalami sebuah serangan demi serangan. Jadi tidak berhenti sampai di sini kalau kita lihat. Kita kan melihatnya pola. Kalau kita melihat polanya, ya, storm itu tidak hanya berhenti di Formula E. Nanti akan ada storm lagi, ada storm lagi, ada storm lagi. Gitu loh. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Anies itu nyetrum secara destruktif bagi pihak-pihak yang memang yang suka melakukan ikhtiar destruktif. Tapi akan nyetrum secara positif bagi mereka yang berpikir positif dan nyetrum secara konstruktif bagi mereka yang senang dengan hal-hal konstruktif. Tapi bagaimanapun secara politis ini sangat menguntungkan kepada Anies. Semakin diserang, semakin ditekan, semakin berupaya dicegal, maka Anies semakin lambung elektabilitasnya, popularitas dan bisa menjadi elektabilitas, dan ini sangat menguntungkan bagi Anies. Kalau mereka smart, mereka menghentikan. Tetapi di sisi lain, ini betul-betul merusak peradaban bangsa. Kalau kita bicara sebagai negarawan, hentikan semua itu. Karena rakyat mentalnya dirusak, rakyat logikanya dirusak, rakyat menjadi tidak tenang karena lahirnya sedikit orang yang senantiasa secara konsisten menciptakan kegaduhan demi kegaduhan yang membuat bangsa ini menjadi tidak nyaman dan terbelah. Begitu Pak Ihsan. Ya. Luar biasa. Kita lihat ini memang strum ini masih terus bergerak kemana-mana ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat negeri kita ini. Nah, Mas Tony, ini juga ada kabar ya baru-baru ini kesepakatan tentang KPU ya. Sehingga JPRR ini, jaringan pendidikan pemilu ini jadi garuk-garuk kepala. Kampanye hanya 75 hari, walaupun Pak Jokowi pernah bicara itu 90 hari. 2019 itu 5 bulan gitu ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan ini disebut ini kepentingan elit? Apakah oligarki bermain lagi karena biayanya kan lebih ringan kalau pendek begini ya? Apa yang Mas Tony lihat dari fenomena pemilu yang ada ke depan ini? Silakan Mas Tony. Iya, proses perekrutan terhadap KPU, petugas KPU atau komisioner KPU, ini kan banyak menimbulkan kecurigaan. Nama-nama yang muncul di medsos, ya di publik melalui media sosial, ternyata sama dengan nama-nama yang pada akhirnya dilantik kan gitu. Yeah. Artinya sudah sandiwara kecurigaan itu seolah-olah mendapat klarifikasinya, pembenarannya gitu. Yeah. Ya, tetapi lepas dari itu semua, ya kecurigaan masih tersisa di publik yang kemudian kemarin diputuskan jadwal tentang itu. Kalau soal 75 hari, saya tidak terlalu risau. Artinya bahwa waktu 75 hari atau kampanye pendek relatif tidak ada masalah lah. Yang perlu dan layak untuk ditanyakan itu adalah kenapa pendaftaran itu sampai 38 hari. Gitu kan. Dari tanggal 19 Oktober
sampai 25 November. Ya. Toh pasangan capres cawapres itu maksimalkan 3 karena Presidential 20%. Kecuali kalau itu untuk DPR, DPRD, karena calonnya banyak banget. Dalam konteks ini wajar manusiawi dikasih waktu yang longgar untuk mempersiapkan, memperbaiki berkas, karena begitu banyak jumlahnya yang akan didaftarkan. Tapi kalau untuk capres, cawapres, pasangan, paslon, capres, cawapres, kenapa ada 30 hari? Yang sebelumnya adalah cuman 3 hari. Cuman beberapa hari ya, 9 sampai 13 September. Betul. Mundurnya panjang, gitu kan? Waktunya diberikan makin panjang. Ini, apakah ini ada kaitan dengan salah satu ya kandidat yang berakhir masa jabatan sebagai kepala daerah tanggal 5 September, sehingga punya waktu yang cukup longgar untuk melakukan pasang memasang atau bernegosiasi dengan partai-partai yang itu tidak dilakukan atau kalau ketika kesibukan politik 2024 itu dilakukan masih menjabat, rasa-rasanya tidak elok. Apakah faktor ini? Kan akhirnya publik curiga. Betul. Wajar lah. Ya, wajar. Oleh karena itu, ini agak aneh, agak unik. 38 hari mau cari apa pendaftaran sampai sepanjang itu. Mundurnya itu ya hampir 2,5 bulan gitu. Ya oke lah kalau kemudian persiapan dari KPU itu mundur. Tapi waktu 38 hari itu tidak rasional. Jadi inilah ya kita berharap utak-utik yang senantiasa atau selalu dicurigai oleh publik ini ya berhentilah utak-utik yang hal-hal yang tidak perlu hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu itu loh. Yang jelas menurut saya bahwa pendaftaran 38 hari untuk pasangan capres-cawapres itu adalah tidak rasional. Wajar kalau kemudian publik mencurigai ini ada permainan apa. Ya. Saya pikir cukup 1 minggu itu udah selesai. Cukup kok gitu loh. Apa sih berkas yang di ini gitu loh. Ya ketika orang mau daftar itu kan persiapannya itu kan cukup panjang. Waktunya mau dibuka gitu kan. Ketika dibuka nanti ada syarat administrasi, nanti ada tes ya tes macam-macam lah, tes fisik, tes mental. Itu ada, ya sudah gitu, itu bisa dilakukan juga sehari, dan sebelumnya juga waktu pendaftaran cukup pendek, tidak pernah ada kendala, tidak pernah ada masalah, kecuali sebelumnya ada masalah, kemudian diperpanjang, ini masuk akal. Ini seperti tidak ada alasan yang melatar belakangi memperpanjang waktu pendaftaran. Dari sinilah kemudian publik semakin curiga, ini KPU ini bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan, di luar kewajaran. Oleh karena itu, menurut saya, siapapun publik ke depan harus betul-betul ada pengawasan melalui NGO gitu kan, melalui LSM untuk atau organisasi-organisasi swasta di luar pemerintahan mengawasi kinerja KPU ini supaya tidak ada pihak-pihak yang melakukan intervensi, tidak ada pihak-pihak yang mencoba untuk membelokkan KPU, terus kemudian tidak ada pihak-pihak yang menekan terhadap KPU. Biarlah anak bangsa yang tergabung di dalam KPU itu sebagai kumpulan komisioner, ya, itu independen dan betul-betul bisa menjalankan amanah ini secara fair. Belajar dari sebelum-sebelumnya, ya, KPUD itu seringkali masuk angin karena kuatnya tekanan, karena besarnya godaan, karena kepentingan yang begitu luar biasa melakukan intervensi terhadap KPU, baik itu individu
calon-calon anggota DPR, DPRD, DPD maupun kekuatan besar yang berada di belakang skenario Pilpres. Begitu Pak Isan. Iya, urusan 14 Februari juga bikin garuk-garuk kepala. Emang nggak ada tanggal lain apa? Ini kan hari yang banyak maksiat sebagian orang ini. Ya, tapi itulah yang terjadi. Mas Tony, lain lagi kisah tentang ini Pak Menteri Dalam Negeri ini di mana di Tempo ini menyatakan ingin membuat aturan itu PJ, itu pejabat-pejabat yang bakal diganti-gantikan ratusan itu. Kok baru sekarang dibuat aturannya ya? Apa sebenarnya yang terjadi? Ini negeri dadakan mulu gitu. Ini gimana Mas Tony melihatnya? Oke, jadi ya kemarin mungkin kan ada wacana penundaan pemilu gitu kan. Ya, satu. Penyadaan meskipun pemilu itu ditunda, misalnya kemarin sukses upaya sejumlah pihak untuk mendorong ditundanya pemilu, tetapi kan jatah waktu ya untuk menjabat sebagai kepala daerah kan sudah diketahui. Ya, ada undang-undangnya jelas sebagai payung, ya, undang-undang perlu berubah. Atau karena memang undang-undang mau dirubah gitu kan. Tapi yang dirubah itu kan undang-undang dasar UUD kalau memang mau menunda itu. Karena itu ada di dalam pasal undang-undang dasar 45, harus lakukan amandemen dulu. Tetapi ini mestinya kan sudah dipersiapkan. Ini loh pedoman teknisnya. Ya, sebagai tindak lanjut dari undang-undang pemilu, di mana untuk pemilihan kepala daerah itu ditunda 2024 sudah berakhir. Mestinya kan petunjuk teknisnya itu sudah dibuat sebelumnya. Gitu. Tapi sekarang sudah ada yang diganti. Gitu. Ya, ada PJ, kemudian PJ baru 15 menit mengundurkan diri. Ada PJ TNI yang Polisi. Sebelumnya Pak Jokowi memastikan bahwa tidak ada TNI Polri aktif yang menjabat sebagai PJ, yang akan menjabat sebagai PJ, gitu kan? Terus kemudian juga ya berbagai dinamika yang ada di pergantian kepala daerah menjadi PJ ini. Ini kan sudah berjalan. Kenapa baru sekarang? Dan kemudian rujukannya adalah permintaan daripada MK. Ini kan memang ya tidak pas lah gitu loh. Ya, jadi akhirnya menjadi sebuah tontonan betapa kurang elok lah. Tontonan publik betapa tidak siapnya pemerintah ini menghadapi regulasi yang sudah dibuatnya sendiri. Undang-undang itu kan yang membuat pemerintah bersama DPR, artinya pemerintah terlibat, bahkan seringkali keterlibatan pemerintah itu jauh lebih dominan daripada DPR. Karena DPR seringkali hanya menyentepel terus kemudian merubah ini dan itu. Ya, meskipun pada akhirnya diserahkan juga kepada presiden untuk menandatangani itu. Jadi Pak Ihsan itu satu hal. Yang kedua adalah PJ ini, ya, ini memang tidak seimbang dengan ketika usulan ditunda presiden dan DPR. Kalau presiden dan DPR, pemilu legislatif dan juga pemilu eksekutif atau pilpres itu ditunda, itu kan tidak ada PJ. Presiden itu terus memimpin dan kemudian juga DPR terus girang banget DPR win-win solution seolah-olah mereka bilang ya. Karena pada ketambahan 2 tahun 3 tahun itu kan luar biasa. Ya, untuk mengumpulkan modal dalam pertarungan pileg berikutnya. Enggak ada PJ. Tapi kenapa kemudian di ini itu PJ di kepala daerah? Harus juga difahami bahwa kepala daerah ini dipilih oleh rakyat loh. Kenapa bukan mereka yang dijadikan PJ? Kenapa aturan undang-undang itu tidak menjadikan mereka itu PJ? Toh mereka jauh lebih berpengalaman. Mereka lah yang dipercaya oleh rakyat karena mereka bisa menempati posisi sebagai gubernur, wali kota dan bupati itu atas pilihan rakyat mayoritas dibanding dengan tokoh-tokoh atau kandidat yang kalah atau calon yang kalah pada saat itu. Yang lebih berhak adalah mereka. Disinilah demokrasi itu berjalan.
Tapi kalau kemudian mereka dipotong, diberhentikan, ini kerugian buat mereka, kerugian juga buat partai mereka, gitu. Proses kaderisasi mereka juga berhenti, partai juga berhenti. Yang aneh dan unik itu, kenapa partai-partai itu setuju dengan undang-undang itu, gitu loh. Ini yang aneh. Sekaligus membuat sebuah kecurigaan bahwa partai-partai ini begitu lemahnya di hadapan eksekutif, sehingga mereka harus berkorban betul, orang-orangnya harus dicopot. Yang melalui jalur independen kan sedikit sekali. Dan kepala daerah itu umumnya adalah kader-kader dari partai. Lalu kemudian mereka diberhentikan, ya, dengan waktu yang memang jatahnya berhenti. Tapi kalau kemudian pemilu itu ditunda menjadi 2024, apalagi penundaan ini pasca Pilpres dan Pileg, begitu lama. Ada yang sampai 2,5 tahun atau setengah periode itu sendiri. Ini juga bangsa negara ini dirugikan. Ya. Orang tidak dipilih ya oleh rakyat, kemudian penunjukan, ya, terus lebih. Kemudian setengah periode. Sementara mereka tidak memiliki otoritas atau secara undang-undang tidak memiliki keleluasaan, kekuasaan sebagaimana gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih oleh rakyat untuk membuat keputusan-keputusan tertentu. Kalau toh kemudian mereka memiliki hak, itu pun harus di atas persetujuan dari Mendagri. Ini sekaligus yang ketiga, betapa sesungguhnya ini memberikan peluang kepada Mendagri dan juga Presiden untuk melakukan banyak hal, karena keputusan-keputusan itu ada yang bergantung kepada Mendagri. Harus diusulkan kepada Mendagri. Tidak boleh kemudian PJ membuat keputusan-keputusan tertentu yang tidak disetujui oleh Mendagri. Berbeda dengan bupati, gubernur, dan wali kota yang dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Ada hak rakyat yang kemudian beralih selama tahun, 2 tahun, bahkan 2,5 tahun kepada Mendagri, yang itu adalah jabatan politik. Artinya ada sabotase. Ya, bisa dikatakan sabotase melalui prosedur undang-undang, di mana kepala daerah yang dipilih oleh rakyat mestinya mereka mewakili rakyat, tetapi diganti oleh PJ, ya, mewakili Mendagri, bukan mewakili rakyat. Mendagri bawaannya presiden. Ini yang kemudian diartikan sebagai sebuah proses politis, di mana ruang politiknya itu semakin leluasa, semakin lebar bagi eksekutif untuk melakukan intervensi-intervensi kepada kepala-kepala daerah yang di-PJ-kan itu. Ini sekaligus menjadi ironi bagi undang-undang otonomi daerah. Satu sisi otonomi daerah, di sisi lain ada undang-undang yang secara politik menurut saya itu kontra otonomi daerah. Ambigu jadi ya, Pak. Itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih Mas Tony. Mas Tony, terakhir Mas Tony, ini sebentar lagi pasti banyak ini lembaga-lembaga survei punya gawe ini. Kita itu ingin melihat survei pesanan, sama pasti mereka kandidat punya survei internal. Kita sebagai masyarakat umum nih, apakah masih bisa mempercayai survei-survei yang warawiri itu puluhan itu, atau macam mana Mas Tony ini? Iya, banyak survei-survei yang objektif, gitu kan, tapi tidak dipublis. Pasti itu. Tidak dipublis. Karena itu menjadi bagian dari strategi yang disimpan oleh masing-masing pihak. Apakah itu partai politik, apakah itu kandidat, apakah itu orang-orang yang kemudian punya kepentingan terhadap kandidat ini. Jadi ada seringkali survei ini bermata dua, ya, double standar. Ada standar untuk internal, ada standar untuk eksternal. Standar untuk eksternal itu adalah menaikkan calonnya dan kemudian mendowngrade lawannya. Standar internal itu adalah objektivitas
yang secara cermat dilihat apa yang mestinya akan menjadi referensi bagi Dilakukan. kandidat itu untuk melakukan langkah-langkah politik selanjutnya atau branding-branding selanjutnya. Nah, ini jadi yang dipublish dengan yang disimpan seringkali Beda. berbeda. Tapi banyak juga yang saat ini survei itu sebagai sarana untuk mengajukan proposal. Ya, mengajukan proposal. Tapi saya lihat dari berbagai survei yang ada, nama Anies sangat baik. Kalau kita lihat dari banyak survei ya, Iya. bukan soal angka, ya, bukan hanya soal angka, tetapi katakanlah misalnya ada survei, elektabilitas Anies nomor 2. Terus kemudian, tetapi lebih menonjolkan survei itu kepada Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Di mana Jawa Barat, Banten, dan Jakarta itu dominan suara Anies dan Anies mengalahkan kandidat-kandidat yang lain. Padahal secara nasional Anies nomor 2. Kenapa ini terjadi? Ya, ini sebuah proposal dari lembaga survei itu kepada Anies. Ini harus dibaca seperti itu. Semakin banyak lembaga survei mengajukan proposal kepada kandidat tertentu, itu artinya bahwa lembaga survei itu tahu bahwa ini loh yang potensial, yang peluangnya paling besar untuk menang. Dan saat ini saya lihat banyak lembaga survei yang proposalnya lebih banyak ditujukan kepada Anies daripada kepada kandidat-kandidat yang lain. Ini, jadi survei itu tidak hanya memotret apa angka saat ini, tapi memotret potensi-potensi, ya, variabel-variabel yang potensial untuk membawa kandidat-kandidat itu menang di masa yang akan datang. Ada satu cerita Pak Ivan, 2004 itu ada lembaga survei dikontrak oleh paslon tertentu, bukan paslon pada saat itu, masih kandidat tertentu. Ketika disurvei, dia lihat, kok dia nggak menang. Yang menang itu calon baru. Gitu. Orang baru yang selama ini tidak muncul. Lembaga survei ini kemudian beralih ke orang itu. Ya, namanya juga bisnis. Ini kan perusahaan. Survei itu kan perusahaan. Ya, lembaga survei itu perusahaan. Dulu memang awal lahirnya lembaga survei di Indonesia yayasan. Tapi sekarang semuanya bisa dikatakan semuanya perusahaan. Ya, perusahaan ini namanya corporate, ini kan bisnis cari untung. Cari untung itu dua, satu dia untung angka, dan yang kedua adalah untung CV, record. Kalau semakin banyak yang menang dengan surveinya dia, ya, surveinya lembaga-lembaga survei itu, maka recordnya makin bagus. Dengan record yang makin bagus, biasa dalam bisnis itu angka negosiasinya akan lebih tinggi. Tuh, bukti sukses. Dan ya, ini sering sukses terjadi. story. Meskipun juga ada pelacur-pelacur survei yang memang nggak peduli tentang itu, pokoknya sudah dikontrak besar, ya dia ikut tuannya. Tuannya bilang, ya bikin seperti ini, bikin. Caranya gimana? Ya, manipulasi survei itu seringkali terjadi. Caranya gimana? Cari responden, ya, yang tidak sesuai dengan prosedur random sampling. Respondennya yang kira-kira terkait dengan si calon A ini, para pendukung, ya, daerah yang memang memberikan dukungan paling besar. Misalnya begini. Oh, tokoh ini itu disukai di Jawa Tengah. Lakukan survei, banyakin samplingnya di Jawa Tengah misalnya, sehingga elektabilitasnya tinggi. Atau lakukan survei, ini calon lawan ini di wilayah ini nggak disukai. Coba lakukan survei untuk orang ini supaya terlihat bahwa banyak orang yang tidak menyukainya sehingga elektabilitasnya kecil. Atau lakukan survei, cari responden yang di profesi atau di komunitas yang memang nggak suka sama orang ini. Kalau kemudian disurvei akan jeblok. Lakukan itu. Itu satu. Manipulasi melalui sebuah proses dalam survei, yaitu samplingnya. Ya, memanipulasi samplingnya tidak sesuai dengan kaidah ilmiah.
Yang kedua adalah ngasal aja. Gitu. Surveinya entah kapan, belum tentu survei, terjemahan semaunya, atau ada hasil survei tapi yang diumumkan tidak sesuai dengan hasil. Itu juga terjadi. Jadi Pak Ihsan, yang model-model seperti inilah yang sesungguhnya tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Oleh karena itu rakyat mesti sudah mulai paham. Dibuat ciri aja itu loh. Ya, kok lembaga survei ini beda dengan survei yang lain. Sementara bandingkan saja, sementara lembaga survei ini itu belum berpihak. Lembaga survei ini kok berpihak banget. Sekarang lihatnya gimana? Gampang gitu loh. Hubungan antara lembaga survei itu dengan kandidat di masa lalunya. Satu. Yang kedua adalah narasi-narasi yang diungkapkan oleh lembaga survei ini. Dia suka menyerang, nyinyir atau enggak kepada tokoh atau seseorang yang lain. Kalau ya lembaga survei ini punya hubungan sangat dekat dengan tokoh yang disurvei, ini seringkali bias. Yang kedua, ketika lembaga survei ini, katakan direkturnya atau presidennya atau pimpinannya sering nge-tweet, sering ngomong di publik, di medsos, menyerang kepada orang-orang atau kandidat-kandidat tertentu, dan ternyata kandidat itu adalah lawan bagi orang dekatnya, ini juga seringkali bias. Karena itu masyarakat mesti cermat, cerdas, dan juga serius untuk melihat lembaga-lembaga survei ini dengan semua track record-nya. Mana lembaga-lembaga survei yang kredibel, yang punya integritas, tetap objektif, mana lembaga-lembaga survei yang jualannya sembarangan. Dan saya pikir pemerintah ke depan pemerintah mestinya harus membubarkan atau mencabut izin lembaga-lembaga survei yang terbukti melakukan manipulasi terhadap hasil surveinya atau melakukan manipulasi dengan menyalahi aturan-aturan prosedural dalam survei. Ini mesti dicabut karena ini bagian daripada upaya untuk membangun peradaban dengan data-data yang objektif, dengan logika-logika yang objektif. Begitu Pak Ihsan. Wah, luar biasa pencerahannya pagi ini. Terima kasih Mas Tony Rosyid telah menemani pendengar 39 menit. Mudah-mudahan Allah lebih dari 30 menit. Lebih dari 30 menit. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan karena banyak yang orang lihat garuk-garuk kepala. Ini ada survei Kompas, CSS, macam-macam ini ya. Kopi, warung kopi lain-lain nanti. Mudah-mudahan Mas Tony nanti punya kantor survei sendirilah gitu. Amin. Amin. Terima kasih, sampai ketemu Rabu mendatang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.